Halo sahabat catur, sekarang saya akan membagikan cara menyerang dalam pembukaan bidak berbaris di sayap menteri. Setelah kita melewati langkah dasar yang banyaknya antara 7 sampai 9 langkah, maka kita baru mulai memikirkan cara melakukan penyerangan. Yang pertama kita baca dulu susunan buah-buah yang ada di atas papan. Setelah kita temukan ciri-ciri dari bangunan saat itu, maka yang kedua kita susun rencana berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita dapatkan tadi. Dan yang ketiga, kita baru melaksanakan rencana tadi. Nah, pelaksanaan inilah yang paling sulit. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja ke permainannya. Misalkan putih mulai dengan bidak maju E4, kita tetap langkah dasarnya A6. Bila putih kuda F3, kita B6. Mungkin putih kuda C3, ya kita C6. Mungkin putih bidak A3 juga ingin membuat posisi aneh, kita tetap tidak mempedulikan, tetap D6. Selagi tidak ada serangan dari putih, langkah dasar kita tetap kita mainkan. Bila putih D4, kita E6. Inilah 5 bidak berbarisnya. Bila putih gajah F4, kita tetap gajah B7. Bila putih gajah D3 untuk persiapan rokade, kita tetap kuda B D7. Bila putih menteri D2, kita gajah E7 dan putih rokade. Dan di sini putih sudah mulai menyiapkan penyerangan. Sedangkan langkah wajib kita masih ada satu lagi, kuda G ke F6. Tapi di sini kita harus membaca posisi dulu. Buah-buah putih sudah menjurus ke sayap raja hitam. Maka di sini kalau kita langsung memainkan kuda G ke F6, mungkin tusukan bidak E5-nya sangat membahayakan untuk kita. Jadi, mulai di sini kita tidak perlu memainkan langkah wajib kuda G6 kuda ke F6. Tapi mulai di sini kita harus melihat ciri dari bangunan. Gajah putih sudah menjurus ke H7 atau ke sayap raja hitam. Nah, di sini kita harus mengimbangi. Kita juga punya gajah yang menjurus ke arah G2 sayap raja putih. Di sini putih mungkin berniat untuk memajukan bidak E5. Dan kita sebagai pemain hitam, kita harus mendahului, mulai menyerang dari sini. Kita membuka posisi dulu dengan bidak C5, sehingga gajah kita sudah terbuka. Di sini tentu putih biasanya menutup posisi dengan bidak maju D5. Dan kita juga tutup dengan bidak E5. Dan setelah gajah mundur, baru kita keluarkan kuda kita G6. Nah, sahabat catur, dari sini kita mulai menyusun penyerangan. Bila putih kuda E2, tentu tujuannya bisa jadi ke G3 atau majukan bidak C3. Di sini kita buang dulu bidak kita di C4. Dan putih tentu terpaksa memukul dengan gajah, dan kita pukul bidak E4 mengancam menteri, dan kuda kita sudah bagus di E4. Di sini tentu menteri akan lari ke C1, dan kita baru rokade. Dan bila putih B4, ini sangat wajar dia untuk melakukan penyerangan di sayap menteri dulu. Kita bidak F5.
Di sini kita harus menyerang di sayap raja karena buah-buah kita juga sudah mengarah ke sayap raja. Di sini putih tentu gajah mundur untuk memajukan bidak F4, itu rencana putih. Jadi kalau rencana putih tidak berbahaya, rencana kita harus kita lanjutkan. Kita maju bidak F4 mengancam gajah. Tentu gajah terpaksa lari. Dan kita benteng ke E8 menduduki lajur C. Dan di sini tentu menteri putih ke B2 ini sangat wajar. Dia membuka jalan benteng di belakang. Juga untuk menempatkan benteng di jalur C atau OD. Kita bidak B5 untuk menutup rencana putih yang akan majukan bidak C4. Putih tentu benteng D1. Tujuannya seandainya kuda dia pindahkan, gajahnya terlindung. Dan di samping itu dia juga akan memainkan gajahnya ke E1. Di sini kita duluan kuda B6, kita tentu rencana untuk ke C4 atau A4, tergantung dari jawaban putih. Di sini putih gajah E1, tujuannya juga jelas, dia akan membuka benteng untuk melindungi bidak D5 yang terancam dengan kuda dan gajah. Juga melindungi bila hitam ke H4. Ini langkah putih sangat wajar. Di sini kita memainkan menteri ke E8 karena di D8 sudah tidak punya kerja lagi. Kita mengarah ke sayap raja. Putih kuda C3 rencananya untuk mengajak pertukaran kuda kita yang sangat berbahaya di E4. Ya, kita di sini terima kuda, pukul kuda, putih gajah pukul kuda, dan kita kuda A4. Ini langkah paksaan untuk menghancurkan gajah putih, sebab menteri tidak mungkin lari karena gajah di C3 tertinggal. Jadi putih terpaksa pukul kuda dan kita pukul. Nah, di sini putih gajah kembali ke E1, tujuannya akan memajukan bidak ke C4 nantinya kalau sudah persiapan cukup. Ya, kita duluan bidak E4 mengancam kuda. Kuda terpaksa ke D4. Dan di sini kita tidak perlu memukul bidak gratis karena yang penting kita harus melakukan tekanan di sayap raja. Ya, salah satu di sini bidak bisa maju F3 dan tentu kuda C6 untuk menutup bidak di D5, juga untuk mengancam gajah di E7. Ya, kita bisa menteri D7 untuk melindungi, untuk membuka benteng belakang. Juga rencana kita melompat ke G4. Ini sangat logis. Putih terpaksa pukul, skak kita pukul, dan gajah C3 menekan bidak di G7. Kita menteri G5 mengancam mat. Bidak terpaksa maju dan kita bisa ke G4. Ada ancaman kita ke H3 mengancam mat. Tentu di sini putih terpaksa raja duluan ke H1 dan kita benteng F5, rencana ke H5 tentunya. Di sini putih harus membantu dulu benteng
G1. Kalau tidak, dia akan kalah. Di sini kita harus bongkar dulu bidak maju E3 untuk membuka gajah di B7. Putih tentu tidak mungkin memukul karena sangat berbahaya, maka dia gajah D4 melindungi bidak di F2, juga sekaligus mengancam bidak E3. Di sini kita tidak mempedulikan bidak pusat, kita lanjut rencana kita benteng H5. Dan bila putih satu-satu jalan yang memungkinkan cuma gajah pukul bidak, dan di sini kita bisa mengorbankan benteng pukul bidak, skak, raja pukul benteng, dan menteri H5 skak mat. Nah, itulah salah satu teknik menyerang dengan bidak berbaris sisa menteri. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini demolition of pawn structure atau membongkar susunan bidak. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.